Perkenalkan, nama saya Reki Sambora dari kelas T1B. Kali ini saya akan membahas tentang penguat, tapi kali ini saya akan menggunakan op-amp atau operational amplifier. Jadi jenis yang akan kita bahas sendiri yaitu konfigurasi inverting ya, atau bahasa Indonesianya adalah membalik. Nah, op-amp sendiri digambarkan dengan simbol segitiga seperti ini dengan tanda minus dan plus untuk kaki input dan pada kaki outputnya seperti ini. Tapi op-amp sendiri tidak digunakan untuk memperkuat seperti ya kalian masukkan input kemudian akan keluar output ya. Tapi cara kerjanya adalah menggunakan sebuah feedback ya. Rangkaian feedback ini dipasang di luar komponen, di luar op-amp ya. Seperti ini. Kaki feedback ini ditempatkan hanya pada kaki pin output dan di pin negatif, bukan di positif ya. Jadi kali ini pada rangkaian feedback ini saya akan menggunakan satu resistor yaitu RF, dan pada kaki minus akan ada satu resistor juga yaitu R1 sebagai pengendali penguatan atau ya untuk mengendalikan seberapa besar penguatan yang akan dilakukan. Pada rangkaiannya yang akan kita gunakan adalah dilengkapi dengan sebuah maksud saya dua buah kapasitor yaitu paralel dengan R feedback dan paralel dengan R1. Nah, kemudian kita tambahkan lagi resistor yaitu pada kaki positif, dan kita memakai supply di sini tertulis 16 volt karena saya memakai op-amp LM324 ya, LM324 yang supply-nya adalah 16 volt plus dan 16 volt minus. Nah, fungsi dari feedback ini karena kalau misalnya op-amp tidak diberikan feedback, maka penguatannya adalah secara ideal adalah tak terhingga atau penguatan yang tak ada habisnya. Jadi kalau misalnya kita berikan input misalnya 0,1 mV, maka outputnya akan dikalikan sangat tinggi ya. Setingginya itu biasanya secara umum op-amp itu memiliki penguatan sekitar 100.000 atau 10 pangkat 1 juta kali. Jadi akan menghasilkan 1 juta kali dari 0,1 mV. Jadi akan sangat tinggi, tapi karena outputnya sendiri ini adalah ada batasannya yaitu dari tergantung supply-nya kita memakai 16 volt, jadi outputnya akan terpaku pada 16 volt atau kurang lebih sekitar 15-an volt lah. Nah, pada titik itu disebut titik saturasi ya. Titik saturasi itu titik mencapai puncak. Jadi kalau misalnya gelombangnya sinus, maka kalau kita menyentuh puncak, gelombangnya akan terpotong ya di bagian atasnya. Nah, cara kerja op-amp sendiri dia menggunakan sistem diferensial. Jadi kita akan memasukkan input di keduanya, maka selisih dari kedua input tersebut yang akan dikuatkan di op-amp ini. Seperti itu. Nah, kemudian rangkaian feedback ini ada untuk mengontrol gain. Jadi RF dan R1 ini merupakan pengontrol gain. Gain itu bandingan dari RF dan R1. Kita langsung cek ke rangkaiannya seperti ini. Oke, nilai dari ini adalah plus ya. Kadang op-amp memiliki tanda yang terbalik-balik ya, plus di atas atau min di atas. Jadi
kali ini saya akan menggunakan plus yang di atas. Jadi ini adalah resistor pada titik pin positif, kita anggap sebagai R3. Fungsi dari R3 ini untuk mengurangi noise, yaitu input bias current. Input bias current itu adalah sebuah noise pada op-amp, yaitu berupa noise arus. Jadi pada dasarnya itu op-amp pada kaki inputnya itu tidak memiliki arus yang masuk. Secara ideal tidak memiliki arus, jadi arusnya adalah 0. Tapi pada kenyataannya akan tetap ada arus yang mengalir ke pin tersebut. Nah, itu yang disebut dengan input bias current. Perbandingan dari kedua arus tersebut ya. Jadi arus positif, arus negatif dibagi dua itu adalah input bias current yang akan diperkuat di titik akhir ini. Makanya ada ini untuk menarik arus tersebut ke ground. Jadi ini untuk mengurangi. Kemudian karena ini model inverting, maka penguatannya adalah R2 dibagi dengan R1. Jadi penguatannya adalah perbandingannya. Tapi penguatan inverting sendiri memiliki keunikan, yaitu outputnya akan menjadi berbalik fasa, yaitu 180 derajat. Jadi outputnya negatif ya, negatif R2 per R1 seperti itu. Jadi pada contoh di sini adalah 100K dan 1K, maka penguatannya adalah 100 kali. Nah, nilai dari R3 ini merupakan paralel dari R2 dan R1 didapatkan 990. Jadi nilai optimal dari R3 adalah paralelnya. Nah, fungsi dari C1 di sini 100 picofarad itu adalah untuk sebagai low pass filter. Filter di sini adalah kita kan waktu memberi supply memiliki sebuah frekuensi ya. Di sini adalah 1 kHz dengan amplitude 50 mV. Nah, pada titik yang ditentukan yaitu 100 picofarad, pada frekuensi berapa akan terjadi roll off ya, atau titik di mana terjadi persimpangan seperti ini kurang lebih penggambarannya. Nah, jadi pada titik ini FL ini ada frekuensi cut off, yaitu nilai dari C1 ini didapatkan frekuensi tersebut. Nah, titik ini terjadi pengurangan 3 dB per dekade. Jadi pada titik ini adalah batas di mana frekuensi yang berada di atas itu akan terjadi peredaman secara stabil. Kemudian untuk frekuensi yang kurang dari itu atau kurang dari itu di jarak sebelum 3 dB ini akan memiliki jumlah gain yang konstan. Jadi katakanlah gainnya adalah 100, maka outputnya ya benar 100. Tapi kalau di titik ini, maka bisa jadi outputnya adalah 98 atau 95 gain. Nah, pada titik ini maka akan terjadi penurunan, bisa jadi 78 gain, 58 gain, dan seterusnya. Itu adalah frekuensi cutoff atau low pass filter di sini. Jadi kalau misalnya frekuensinya dipenuhi, ya frekuensi ini dipenuhi, maka nilai dari gain akan menggunakan rumus ini 1/2pi R1C1F. Sedangkan kalau misalnya frekuensinya kurang dari frekuensi cutoff yang ditentukan ini, maka akan menggunakan penguatan yang standar yaitu R2 dan R1. Nah, sedangkan fungsi dari C2 ini juga sebagai filter, tapi saya kurang tahu untuk apa. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya bandwidth. Bandwidth di sini bukan besarnya data yang lewat, tapi semacam ya memang besarnya data yang lewat, tapi ini merupakan kapasitas maksimal. Jadi setiap IC itu memiliki yang namanya gain bandwidth product
akan saya perlihatkan di datasheetnya. Ini dapat dilihat ya, supply voltage 16 volt atau 32 volt. Nah, saya memakai 16 volt. Kemudian di sini gain bandwidth product. Nah, ini gain bandwidth product itu adalah jumlah bandwidth pada op-amp tersebut, yaitu 1,3 MHz untuk jenis LM324. Nah, untuk menghitung bandwidthnya juga diperlukan rumus sebagai berikut. Rumusnya cukup mudah. Nah, seperti ini. Jadi GGWP atau GBWP, gain bandwidth product, adalah bandwidth per gain plus 1. Jadi kalau jumlah gainnya terlalu tinggi, maka 1 ini dapat diabaikan. Seperti ini, 12,8 kHz kita bulatkan ke 13 kHz. Jadi ini adalah bandwidth pada saat frekuensinya adalah pada saat penguatannya adalah 100 kali. Bandwidthnya adalah 13 kHz. Nah, bandwidth di sini ini juga berpengaruh ya. Kalau misalnya ini kita dapat lihat di sini. Kalau bandwidthnya semakin tinggi, ada namanya frekuensi cut off dari bandwidth itu sendiri. Jadi kalau misalnya ini frekuensi sumber lebih dari 13 kHz, maka akan terjadi penurunan atau peredaman seperti pada peredaman pada kapasitor tadi ya, kurang lebih sama. Frekuensi cutoff-nya adalah ini kalau untuk 100 gain. Kalau lebih akan terjadi peredaman. Pada titik ini sudah terjadi peredaman min 3 dB per 3 D. Jadi untuk titik amannya adalah sebelum nilai bandwidth ini. Kurang lebih penggambarannya hampir mirip seperti ini ya. Oke, untuk prakteknya kita akan coba nilai inputnya 50 mV dan 1 kHz. Ini adalah penguatan 100 kali ya, sesuai dengan data di tabel. Data di tabel ada penguatan 100 kali hasilnya adalah seperti ini ya. Nilai bandwidthnya 13 kHz dan low pass filternya adalah 15,9. Jadi kita akan memakai 1 kHz yang artinya di bawah ini. Maka berapa nilai penguatan yang akan kita dapatkan? Nah, seperti ini. Gelombangnya kurang lebih ya, utuh, normal, tidak ada pengurangan. Tapi terbalik ya, karena ini inverting. Normal ya. Normal kalau menurut data di sini penguatannya adalah 39 dB atau 98,6. Dia kita bisa bulatkan hampir 100 ya. Mungkin karena ada sesuatu ya, nggak masalah. Oke, kita coba ke yang lebih tinggi, yaitu 20 kHz. Jadi 20 ini sudah melebihi ya. Nah, dapat dilihat di sini sudah ada peredaman pada garis biru ini ya. Peredamannya tidak lagi pada puncak ini, tapi sudah setengahnya sendiri ya di sini. Dan karena saya tidak menggunakan 20 kHz melainkan 100 kHz, maka data di 100 kHz ini sudah sampai ke 8,2 kali atau 18 dB. Turunnya sudah cukup jauh ya. Seperti itu. Kurang lebih hanya sekitar 10%-nya saja dari gain yang dimaksud.
untuk data dari gain yang lain yaitu 1000 dan 5000 kurang lebih kemiripannya sama ya, seperti ini. Nah, tapi untuk yang kita ambil contoh yang 1000, ini pada titik 1 KZ ya, kita ambil contoh yang 1000, maka saya akan menambahkan 0 di sini 1000, dan pada titik ini kita akan ubah ke 1 KZ lagi. Ini terjadi saturasi ya. Nah, saturasi ya di sini, saturasi. Jadi aslinya ini sinus, cuma karena terpotong ya. Ini kita hanya dapat output sebesar 12,8 volt. Padahal di sini baru penguatan sebesar 300-an lebih ya, belum sampai 1000. Kalau 1000 berarti kan dengan output yang 35,5 VRMS itu bisa dapat sampai 35,5 volt ya. Tapi nggak bisa ya, nggak bisa, maksimal 32 nggak bisa. Jadi seperti itu kurang lebih, itu yang kondisi saturasi. Oke, sekian untuk ini. Kita akan langsung ke kesimpulannya adalah yang pertama, inverting op-amp memiliki sinyal output yang berbalik fase ya, sudah dapat dilihat tadi. Kemudian input dari op-amp merupakan selisih dari kedua input pin negatif dan positif. Ya, konfigurasinya kalau misalnya kedua-duanya ada inputnya, maka itu akan menjadi op-amp diferensial dan yang nilainya lebih besar, karena tegangan pada pin negatif lebih besar, maka akan menjadi inverting ya. Kalau positif ya akan menjadi non-inverting. Nah, op-amp ideal tidak memiliki arus pada kedua pin ya. Seperti yang saya katakan tadi. Oh ya, saya lupa ngomong virtual ground. Jadi virtual ground itu seperti ini. Kalau misalnya kita memiliki supply arus di sini, katakanlah 50 mV bergerak menuju ke R1 dan C2. Nah, karena di pin positif ini terhubung langsung dengan ground, maka itu sama halnya kalau pin negatif ini juga terhubung ke ground. Paham maksudnya? Jadi katakanlah kalau di sini memiliki potensial 0 volt atau ground ya, ada resistor 0 volt, maka di sini juga sama. Sini juga terhubung ke ground, tapi arusnya itu tidak masuk ke ground. Jadi seperti ini. Kalau kalian lihat di sini kan, di sini arus sinus masuk ke R1. Nah, karena di sini ground, otomatis kan dia nggak masuk ke op-amp arusnya. Nah, arusnya kemana? Ke feedback. Jadi ketika arus ke feedback, set. Nah, sini dikalikan dengan ini akan menghasilkan tegangan pada R2. Tegangan pada R2 berapa? Ya, guys. Ya, hasil kali dari arus di sini dan resistor di sini. Nilainya memiliki arah kebalik ya. Seperti ini. Jadi di sini negatif, sini positif, maka dari itu outputnya menjadi negatif dan nilainya itu adalah sama seperti ini ya. Tegangannya di sini sama dengan di sini ya. Seperti itu. Kemudian nilai gain output op-amp pada open loop mendekati tak hingga. Kenapa? Tegangannya tidak dapat melebihi sumber. Kemudian nilai gain pada output pada closed loop merupakan perbandingan nilai resistansi pada rangkaian feedback dan rangkaian pin input. Sebuah op-amp memiliki noise yang disebut input bias current dan input offset voltage ya. Input offset voltage itu sejenis dengan input bias current, hanya dia berupa noise tegangan. Jadi tegangan itu akan diperkuat. Sebenarnya noise itu nggak terlalu tinggi, cuma kalau misalnya kalian bekerja pada
amplitudo kecil itu akan sangat terlihat bedanya. Jadi ada beberapa jenis op-amp yang memiliki masing-masing karakteristik berbeda. Misalnya untuk general purpose itu biasanya memiliki nilai yang standar. Kemudian untuk yang precise dia memiliki input bias current dan offsetnya cukup rendah, dan biasanya ada yang namanya pin untuk mengurangi nilai offset ya, dengan mengalirkan arus DC. Saya kurang tahu, saya belum coba. Kemudian ada op-amp yang memiliki high gain power, itu juga beda-beda intinya. Kemudian yang selanjutnya adalah output op-amp dipengaruhi pada nilai bandwidth. Ya, seperti itu. Maka kalau misalnya nilainya lebih dari bandwidth akan terjadi drop ya, atau merosot seperti ini ya. Oke. Kurang lebih itu saja untuk inverting op-amp. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komentar di bawah, atau jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.